Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang bisa bertemu Bapak Ibu sekalian di acara Islamic Movement. Ya, oke. Ini sungguh hal yang luar biasa sekali dari perjalanan menulis Bang Fuadi, di mana Bang Fuadi biasanya tampil di atas panggung seorang diri atau rame-rame pernah sih waktu promo filmnya. Jadi ketika buku Negeri Lima Menara diangkat ke dalam film yang 1 juta penonton ya, kalau nggak salah Bang Fuadi ya, pecah rekor 1 juta penonton. Nah, kali ini beliau tidak ditemani oleh pembaca atau review, melainkan oleh istri tercinta sendiri yang kalau nggak salah nih, di buku-buku sebelumnya Mbak Yai ini adalah editor pertamanya, benar nggak Mbak? Iya, betul banget. Pokoknya nyoret-nyoret tulisan saya dia nih. Yang pertama ya? Semuanya. Semuanya? Jadi kalau dia dari awal itu pokoknya penuh coretan. Karena dicoret jadinya bagus. Karena dicoret jadinya bestseller ya? Oke, dan ternyata Mbak Yai ini bukan hanya sebagai editornya, karena akhirnya mereka menulis bersama. Oke, Bang Fuadi dan Mbak Yai, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang buku terbaru ini, kita mau memanggil Mbak Sasa. Boleh Mbak Sasa perwakilan dari redaksi non-fiksi PT Gramedia Pustaka Utama untuk memberikan buku Bertualang ke 5 Benua, sebuah buku traveling Islami dari penerbit kepada penulis. Mbak Yai dan Sama mungkin bisa ikutan juga. Oke, berfoto bersama dulu Mbak. Iya, rekan-rekan dan para pembaca, bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian diluncurkanlah buku Bertualang ke 5 Benua karya Ahmad Fuadi dan juga Dania Dewanti. Buku ini belum, terima kasih. ya, buku ini belum tersedia di toko buku, jadi baru memang khusus kami cetak untuk acara Islamic Book Fair. Jadi bagi Anda yang suka mewarnai, apalagi mengoleksi seluruh buku dari Bang Fuadi, harus memilikinya karena stoknya terbatas ternyata Bang Fuadi. Stok terbatas ya? Iya, hanya untuk acara ini hanya disediakan 97 eksemplar. Oke, Bang Fuadi, sebelum kita ngobrol kita lihat video tentang bukunya dulu kali ya. Oh langsung aja, oke. Buku ini adalah buku traveling Islami ke 5 benua. Kalau saya tidak salah ada buku yang Bang Fuadi tulis di 3 benua. Sekarang bukunya 5 benua. Boleh ceritain Bang Fuadi proses kreatif dari buku ini? Ya, Mike cukup kedengaran ya teman-teman. Sebetulnya kita berdua ini udah lama pingin nulis buku traveling, tapi selalu nggak sempat. Nah kalau saya itu sukanya kalau traveling bawa kamera, mana-mana bawa kamera gitu. Kalau istri saya kalau traveling itu suka bawa peta, dia pokoknya nyari jalan aja kerjaannya. Nah kombinasi itu kemudian kita pikir ya udah kalau gitu kita bikin buku traveling, tapi juga yang ada mewarnainya. Kenapa ada mewarnainya? Karena memang lagi tren mewarnai ya, kan mewarnai buat dewasa. Kedua, saya berharap siapapun nanti yang mewarnai negara-negara tujuan yang ada di buku ini suatu ketika tercapai impiannya sampai ke negara yang diwarnai. Amin. Di sini ada gambar London, ada Paris, ada di Afrika Selatan, ada Rusia. Semoga nanti mewarnai sambil berdoa. Ya Allah, sampailah saya ke yang saya warnai, insya Allah sampai. Amin. Nah, niatnya seperti itu. Akhirnya lahirlah kombinasi buku ini. Dan uniknya buku ini ternyata bukan hanya buku mewarnai ya, tapi di dalamnya juga ada tips pengalaman traveling Islami dengan keluarga di beberapa negara. Salman ikutan ya, Mbak Yai? Salman yang terakhir Oktober kemarin ikut kita. Kebetulan abang diundang ke Frankfurt Book Fair. Jadi kita ajak Salman jalan-jalan bersama. Itu perjalanan pertama Salman, umurnya baru 1 tahun. Kita pergi ke Jerman, terus kemudian kita ke Kroasia, kita ke Bosnia dan Montenegro. Itu sama itu? Iya, sebenarnya tapi waktu saya hamil, kebetulan waktu itu masih hamil 14 minggu. Kita kebetulan sudah punya rencana akan pergi ke Amerika dan ke Mesir, ke Yerusalem, sama ke Jordan. Itu udah lama sebelum saya tahu saya hamil. Jadi ketika pas tahu hamil, saya tanya dokter, dok ini boleh nggak ya? Saya udah punya plan, udah beli tiket, udah segala macam.
Terus dokternya bilang, kita lihat aja kehamilannya, kalau udah lebih dari 14 minggu aman boleh berangkat. Ya ternyata alhamdulillah waktu itu setelah kita hitung pas banget saat waktu itu Salman embrionya baru 14 minggu. Jadi waktu masih dalam kandungan udah dibawa jalan ini ke Amerika, udah dibawa ke Mesir. Ya, udah ke Mesir ke Amerika. Udah kita manjat Petra bersama Salman dalam perut saya. Terus kita kemana lagi ya? Kita pergi ke Masjidil Aqsa dan sholat di sana, jalan-jalan di Jordan, ya sama Salman juga. Pada saat perjalanan itu hanya bertiga atau ada bawa asisten atau keluarga lain? Waktu pas kebetulan kita pas double date, adik saya dan suaminya kebetulan ikut bersama kami juga ya. Jadi kita berlima waktu itu. Jadi untung juga sih pengalaman pertama jalan-jalan ada tambahan 2 babysitter. Oke, gratis. Oke, nah Mbak Yai, Bang Fuadi, bagaimana tipsnya sebenarnya pada saat bawa sudah? Oh oke, ternyata saya sudah bisa ya. Sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, kita lihat dulu video berikut ini tentang buku yang baru saja diluncurkan, Petualang Kelima Benua. Jadi kita videonya nih belum jadi, kita dalam slide aja ya. Sambil saya cerita juga lebih jelas tentang bukunya. Tadi sempat lihat video saya, kira-kira di sini mungkin teman-teman yang mahasiswa atau mungkin juga bapak ibu ada yang tertarik keliling dunia nggak? Ada yang tertarik keliling dunia nggak? Mau berapa negara? Waduh, banyak yang kemarung juga di sini. Di dunia itu ada berapa negara sekarang ya? Ada sekitar 100-an lebih. Nggak apa-apa, yang penting ada keinginan. Karena dulu kalau perjalanan saya kan anak kampung ya, di pinggir Danau Maninjau itu juga nggak tahu akan bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah ada niat, ada usaha, ada doa. Yang penting itu ada doa yang nyampe juga gitu. Nah, kembali ke buku ini, saya berharap ini jadi motivasi juga buat nanti pembaca bahwa ternyata traveling itu banyak sekali gunanya. Buat apa sih kita traveling ke luar negeri jauh-jauh? Saya dulu waktu di pesantren di Gontor, guru-guru saya mendemonstrasikan bahwa ke luar negeri itu penting untuk mencari ilmu. Guru saya dulu ada yang kuliahnya di Mesir, ada yang Pakistan, ada yang di Inggris, dan mereka bilang, kalian kemana sajalah pergi, dunia itu rata, the world is flat, untuk kita menuntut ilmu dan mencari pengalaman. Jadi kalau menurut saya, traveling itu perlu untuk mengayakan wawasan kita, perlu untuk mendapat hikmah dari segala penjuru dunia, perlu untuk mendapatkan ilmu. Ada sebuah pepatah bahasa Arab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Safir tajid ewadan aman tufarik, katanya. Berkelanalah, merantaulah kemana saja, kamu akan mendapatkan pengganti kerabat dan teman. Bagi saya itu sangat terasa, dan itu mungkin yang kami lakukan berdua sama Yai, dan sekarang sama Salman kita jadi kemana-mana perginya. Di buku ini, di buku Bertualang Kelima Benua ini, kita membuka dengan yang pertama itu adalah gambar apa ini kira-kira? Kelihatan nggak sih? Ini pintu. Ini pintu kita temukan waktu kita backpacking ke Maroko. Di Maroko kita masuk gang-gang kecil di kota Fes, dan kita menemukan ada pintu indah seperti ini. Ada kucing di depannya, sebetulnya ada pengemis juga di depannya bersama kucing. Dan pintu ini kemudian ada di banyak tempat dengan beragam ornamen. Dan kemudian kita melihat, sebetulnya kita merantau atau berkelana itu seperti membuka pintu dunia untuk melihat apa yang ada di balik itu. Jadi representasinya kira-kira itu ya. Jadi kenapa harus traveling? Bagi saya itu adalah untuk belajar, seperti yang dinasihatkan dulu di pesantren. Kalau kita lihat, traveling itu bagusnya juga bersama-sama, sama keluarga, bawa aja tuh anak, bayi juga dibawa aja. Jadi jangan kemudian anak menjadi masalah walaupun jauh travelingnya, walaupun musim dingin dan segala macam. Boleh slide selanjutnya? Ya. Oke. Nah, isi bukunya tadi sudah saya sebutkan secara ringkas. Isi bukunya ada 3, travel note. Jadi ada nanti note-note tentang perjalanan kami bertiga, bagaimana pengalaman misalnya kita lagi tersesat di Xi'an di Cina.
Lalu di antara pasar-pasar itu kita coba bertanya, ini udah waktu zuhur, kita nanya, di mana sholat? Nggak ada orang yang ngerti di Cina itu. Tapi tiba-tiba ketika saya berjalan, saya bilang sholat, nggak ada yang ngerti tentunya. Saya nggak tahu bahasa Cinanya apa. Tahu-tahu ada seorang anak kecil, tampaknya kayak Jet Li kecil gitu, dia bilang, satu soli di masjid, naam. Saya bilang, wah, orang Cina bahasa Arab, kaget juga nih saya. Jet Li bahasa Arab ya. Kemudian saya bilang, nah mana usolli, sanusolli fil masjid, ta'al. Kemudian kata dia, kamu mau sholat kan? Ayo ikut saya. Dan kita diajaklah masuk ke gang-gang kecil dan kemudian menemukan masjid yang seperti kuil, masjid di Xi'an. Mungkin udah ada yang pernah ke sana, itu sangat menarik. Masjidnya kayak kuil, tapi di dalamnya dindingnya semuanya diukir Al-Quran. Nah, pengalaman-pengalaman itu sangat unik ya. Kok bisa ketemu orang Islam Cina dan menyelamatkan kita untuk menemukan masjid. Waktu mau masuk masjid ditanya sama yang jaganya, tiketnya mana? Ternyata harus buat turis, harus beli tiket. Terus kata dia, kamu bilang passwordnya. Apa passwordnya? Assalamualaikum. Oh udah, password masuk, gratis. Nah, ngomong-ngomong tentang password ini, terjadi juga kita berapa tahun yang lalu traveling ke Yerusalem. Di Yerusalem itu ada masjid apa? Ada Masjid Aqsa. Kita pengen sekali bagaimana rasanya sholat di Masjid Aqsa. Dan waktu kita sampai di gerbang itu, kita ditahan dulu oleh pasukan bersenjata, karena dijaga oleh pasukan bersenjata. Dan mereka bilang, kamu mau ngapain masuk? Mereka itu mau meriksa apakah kita itu masuk untuk urusan ibadah atau urusan politik dan lain-lain. Kalau untuk urusan yang lain-lain, mereka kadang-kadang nggak boleh. Dan ketika saya bilang, kami mau sholat ke sini, ayo coba, kalian bisa nggak baca apa passwordnya yang kalian baca dari yang kalian hafal? Lalu saya baca Al-Fatihah gitu kan. Oh ya udah, karena tampang kita kan nggak jelas ya. Kalau tampang Arab ya jelas lah masuk gitu kan. Tampang kita nih tampang mana gitu. Lalu setelah kita bilang Al-Fatihah, itulah jadi password. Nah, pengalaman-pengalaman unik seperti itu saya dan Yai tulis dalam bentuk not ringkas ya, setelah buku mewarnai. Oh ya, hari ini saya juga selain didampingi oleh istri saya, anak saya, juga ada adik saya Mutia Farida dan ponakan saya. Angkat tangan dong, adik saya tuh. Ini yang di depan. Ama ikutnya? Enggak. Baik, kita lanjut. Udah, ini slide selanjutnya. Jadi alhamdulillah sejauh ini kita udah keliling sekitar 43 negara. Dan menurut saya yang juga penting, traveling itu adalah pengalaman yang layak kita bagi untuk bersama. Jadi kalau traveling aja rame-rame, asik. Apalagi kalau travelingnya dengan grup, bukan hanya dengan keluarga, itu rame. Lanjut. Nah, ini penting, ini yang mungkin akan banyak ceritanya istri saya, karena tadi saya bilang kalau traveling itu saya hobinya, ini berbakat jadi pembicara nih kayaknya. Iya siap. Nanti kita bicara ya. Ayo bicara dulu. Kalau traveling hobi saya bawa kamera, istri saya bawa catatan dan bawa peta dan bawa perencanaan. Nah, bagaimana supaya ke luar negeri itu tidak harus mahal? Silakan ya dibahas sama ya. Oke, gimana cara ke luar negeri nggak mahal? Relatif kalau saya bilang mahal atau tidak. Banyak pepatah yang bilang kalau perempuan katanya hopeless sama peta. Katanya kalau perempuan tuh pasti suka nyasar, nggak bisa baca peta. Saya bilang nggak bener. Soalnya kebetulan saya malah lebih pintar baca peta daripada abang. Kalau abang itu dulu nyetir, kalau nggak ada saya itu bakalan nggak nyampe kemana-mana karena dia nggak bisa baca peta. Sementara saya malah kebetulan diberikan intelijensia yang berbeda, yaitu bisa baca peta. Gimana cara ke luar negeri nggak mahal? Pertama, biasanya kalau kami mau bepergian itu risetnya jauh hari. Kalau saya selalu pertama adalah pick your destination, atau pilih kemana kita mau pergi. Nah, pilih kemana kita pergi itu tentunya ada banyak kriteria. Masalah uang, masalah waktu, masalah yang lain-lain. Waktu tuh biasanya kalau kita sekolah atau kita kerja pasti kan ada keterbatasan waktu cuti atau waktu libur. Kemudian masalah uang juga menentukan sejauh apa atau semewah apa kita bepergian.
Apakah bepergian itu bisa dengan mobil, apakah harus dengan kereta, atau misalnya bisa harus naik pesawat semua, atau bagaimana, atau kombinasi. Jadi biasanya kalau saya, abang sih biasanya ikut aja. Biasanya saya memilih destinasi dulu, terus kemudian berkompromi sama abang. Bagaimana kalau kita kesini, gitu. Terus abang selalu bilang, nggak mahal kan? Ya mahal relatif, saya bilang. Ya kita lihat aja dulu, mau kemana dulu waktu. Nah kemudian kita lihat, oh waktunya abang berapa waktu yang bisa di-spare. Waktu saya di kantor bisa berapa yang bisa saya cuti. Dari situ kemudian kita mengerucutkan kemana kita mau pergi. Biasanya saya riset jauh hari, mulai dari browsing dulu pertama di internet dengan Google, mudah sekali kita tahu apa mau pergi kemana. Kemudian biasanya saya membeli buku traveling, ada kadang-kadang keluaran Dorling Kindersley, kadang Lonely Planet, atau yang lain-lain. Di situ kemudian saya baca, oh oke, di negara ini yang wajib kita pergi tuh ke sini gitu. Kesini itu apa yang mau kita lihat gitu. Kalau orang lain mungkin punya cara berpikir jalan-jalan itu adalah get lost, nggak perlu tahu mau kemana, pokoknya nggak tahu mau nginep di mana, gaya backpacking lah ya Bintang. Itu kan banyak tuh yang kayak gitu. Kalau saya bukan, saya nggak bisa gitu. Harus tertata. Harus tahu tujuannya, dari point to point, dari sini kita nginep di hotel apa, dari tempat hotel misalnya mau ke museumnya buka jam berapa harga tiket museum, naik bus nomor berapa, bahkan kalau perlu saya lihat rutenya gitu dan segala macam. Pokoknya buat saya riset itu paling penting, karena dengan gitu kita bisa mendapatkan semua aspek yang kita inginkan dalam waktu yang paling wajar gitu ya, termasuk tempat-tempat yang wajib dikunjungi dari sebuah negara ini. Betul. Apa yang wajib. Kebetulan kita berdua punya antusiasme yang sama terhadap kebudayaan. Jadi kalau mungkin banyak perempuan lain sukanya shopping, saya tidak terlalu suka shopping gitu. Jadi malah kita perginya ke museum, terus kemudian tempat-tempat kultur atau budaya gitu. Kemudian kita biasanya pergi di istilahnya shoulder season. Shoulder season itu biasanya musim semi atau musim gugur, karena di situ harga tiket pesawat umumnya lebih murah, harga hotel lebih murah. Konsekuensinya juga harga-harga yang lain lebih murah juga gitu jadinya. Biasanya itu berkisar di bulan Maret akhir sampai Mei pertengahan, atau setelah summer atau masuk musim panas, jadi mungkin sekitar September sampai November, sebelum kemudian ramai lagi karena orang mau Natalan, mau tahun baru, keluar negeri atau mau keluar kota. Terus yang saya juga selalu bilang, pengalaman mendapatkan visa itu juga sesuatu yang buat saya pengalaman tidak terlupakan. Banyak orang yang udahlah males pusing, kasih ke travel agent. Buat saya mengurus visa itu sendiri belajar sesuatu. Jadi ngurusnya sendiri, Mbak? Selalu ngurus sendiri. Saya nggak pernah ngurus visa, nggak diurusin orang. Selalu ngurus sendiri, ngambil formulirnya sendiri, mengisi sendiri, datang sendiri, bayar sendiri, ngambil sendiri. Gitu. Umumnya begitu. Yang unik adalah misalnya contohnya, saya jadi tahu kalau misalnya kalau mau pergi ke Rusia, kita harus dapat surat undangan, tanda kutip undangan dari Rusia. Bisa dari pengundang atau dari hotel. Jadi, waduh, gimana saya dapatnya ya? Ya udah, saya email lah tuh hotel yang kita mau nginep. Saya akan nginep di tempat kamu tanggal sekian. Saya butuh surat undangan. Datanglah surat undangan dengan huruf dia, Sirilik. Ini mungkin hotelnya juga sudah terbiasa ya? Sudah terbiasa, gitu. Terus abang mungkin bisa share waktu hampir kita mau pergi ke Suriah tadinya. Kita tuh udah mau pergi ke Suriah sebelum perang tahun 2001. Ternyata kita gagal pergi karena sebelum kita pergi ternyata perang. Nah itu mungkin Mas Wadi bisa cerita deh gimana? Ya, sama ada beberapa negara yang akan lebih dimudahkan kalau kita diundang lebih dahulu. Nah, undangan itu bukan artinya kita diundang kawinan ke sana gitu ya. Maksudnya ada surat dari negara itu bilang orang ini akan mengurus visa di kedutaan negara tertentu di Indonesia. Jadi cukup seperti itu, bisa dari hotel dan lain-lain.
Yang Suriah tuh menarik kan, gimana waktu mau masukin cuman dikasih kotak kecil dan lain-lain itu juga menarik. Ya, intinya kalau mau traveling itu tadi itu lebih jauh waktunya kita persiapkan akan lebih murah kita dapat. Dan tadi saya bilang itu booking sendiri, kemudian jadwal harian, dan kemudian sekarang dengan adanya application traveling di handphone, di Android atau di iOS Apple akan lebih memudahkan kita untuk kita mau itinerary kita seperti apa, itu juga lebih gampang. Di gambar ini tadi ada boleh balik slide-nya? Ya, di gambar itu bagian tengah ya ada kacamata itu. Bapak dan Ibu, teman-teman tahu nggak itu apa dokumennya? Itu SIM internasional. Jadi kalau kita nanti suatu ketika teman-teman ada yang pergi misalnya berlima, daripada naik taksi, daripada mungkin cari-cari bus, kadang-kadang lebih murah naik mobil sendiri, nyewa mobil. Nah gimana tuh nyetir di Eropa, di Amerika bawa mobil sendiri? Bikin SIM internasional. Di mana bikinnya? Itu di Gatot Subroto ada bagian polisi yang khusus bikin SIM internasional, murah, cepat. Dengan modal itu nanti kita tinggal datang ke bagian rental mobil di sana dan kita udah boleh keliling kemana-mana. Jangan takut ya untuk nanti, apakah nanti saya bisa nyetir di luar negeri? Bisa aja. Orang luar negeri itu terlalu patuh ya. Kita tuh sangat hebat banget di Jakarta itu, nggak pernah tabrakan. Di sana itu orang berhenti di tiap jalan. Kita kan hebat banget. Pokoknya bisa. Umumnya bisa, cuma paling kalau lagi setirnya nanti di negara mana yang setirnya di ya hampir semua negara Eropa kecuali di Inggris, kemudian di Amerika semuanya setir kanan ya, kecuali Australia dan New Zealand setir kiri, di tempat maksudnya di sebelah kiri seperti kita. Tapi memang benar, traveling dengan mobil itu jauh lebih ekonomis kalau pergi bersama-sama atau pergi bersama keluarga. Dan lebih mudah juga kalau kita bawa barang banyak gitu. Kemarin pergi dengan Salman dengan mobil lah kita gitu, karena kalau naik kereta bayangin harus gendong Salman, bawa barangnya, kemudian ngangkat koper dan lain-lain, tidak memungkinkan. Tapi dengan adanya mobil lebih mudah. Memang artinya kita harus tahu tadi menyetir dengan sistem kanan, kemudian ada sistem tol atau enggak, dan itu semuanya lagi-lagi riset. Sama kalau mau menghemat lagi ya, bisa nyewa mobil yang ada kamar tidurnya, jadi nggak usah perlu hotel. Khususnya kalau di New Zealand tuh ada RV vehicles namanya, itu sudah ada kamarnya, sudah ada WC-nya. Jadi nggak perlu ke hotel, itu bisa lebih murah lagi. Iya, istilahnya kalau di sana nyebutnya RV atau caravan, itu enak banget, semuanya bisa di dalam. Cuman emang nggak bisa ke tengah kota, itu aja. Kita harus agak di pinggir kota. Mungkin dari tempat parkirnya ke tengah kota ya masih ada bus ataupun shuttle biasanya. Ya, kita lanjut slide-nya boleh. Nah, ini yang kadang-kadang suka bingung juga ya, mungkin teman-teman yang baru pertama nanti akan traveling ke negara yang bukan muslim, umumnya penduduknya. Lalu suka bingung nanti beribadahnya gimana. Saya dulu juga gitu, apalagi waktu saya kuliah pertama ke Amerika tahun 99. Saya bingung nanti kalau saya lagi kuliah sholat di mana. Ya saya kaget, ternyata di kampus saya di Washington DC, ibu kota Amerika itu, kampusnya George Washington University namanya ya, sekitar 5 blok dari White House, jadi dekat banget dengan Istana Presiden. Nah itu saya pikir, aduh ini susah nih, apalagi kuliahnya dari pagi sampai malam. Ternyata di student centernya di lantai 3 itu ada musolanya, dan mahasiswa muslimnya biasa sholat di sana. Dan menurut saya ternyata di banyak kampus saya temukan ada musola seperti itu. Nah jadi nggak terlalu susah ternyata untuk sholat di tempat itu, asal kita tahu cara mencarinya. Jadi kalau nanti bingung cara mencari tempat ibadah, Google aja dulu di awal-awal, atau cari di kampus-kampus, itu biasanya ada. Saya punya cerita menarik nih, waktu saya kuliah di Amerika itu kalau sholat biasa aman, tapi kalau Jumatan yang bingung. Kenapa bingung? Karena yang Jumatan itu banyak, musolanya kecil, hanya muat paling belasan atau 20 orang. Yang mau Jumatan itu bisa ratusan orang. Jadi di mana kita harus Jumatan? Waktu itu kalau nggak salah pengurus musolanya sampai nyari tempat, lapangan voli, lapangan basket, segala macam, nggak enak.
Akhirnya karena mereka nggak ketemu juga, mereka nyari di sekitar kampus, menemukan sebuah gereja tua. Dan gereja itu punya ruangan di bawah gerejanya, basementnya yang nggak dipakai. Lalu pengurus musola nanya, boleh nggak kami pakai buat ibadah, buat sholat? Pengurus gerejanya mungkin nanya, kamu ibadahnya hari Minggu bukan? Oh enggak, kami hari Jumat. Ya kalau hari Jumat boleh dipakai. Jadi sejak itu kita sholat Jumat di gereja, ada basement di gereja itu. Dan kemarin waktu saya ke Amerika itu masih sholat di sana. Nah, jadi ini juga menceritakan bagaimana hubungan antar agama ya. Mungkin kalau kita lihat di berita suka konflik dan segala macam. Tapi saya juga menemukan hubungan yang seperti itu, yang bahkan ruang itu dibuka dan kita senang-senang aja ya. Kapan lagi bisa ngaji di gereja gitu ya, dan azan dan segala macam. Baik, itu ibadah biasanya sebelum berangkat. Yang menarik juga adalah kalau misalnya pas di airport. Sekarang hampir semua airport internasional sudah punya menyebutnya bukan musola tapi quiet room. Quiet room, bukan kadang-kadang mungkin di sana ada prayer room, kadang-kadang quiet room. Jadi kalau quiet room tuh artinya tempat berdoa. Di situ nggak artinya nggak buat muslim aja, tapi buat semua agama ada biasanya. Jadi mereka punya bilik-bilik dalam quiet room besar. Yang di sini buat muslim, yang ini mungkin buat yang Kristen yang mau berdoa, yang sini yang buat orang Yahudi misalnya. Ya itu ada quiet room. Sekarang cukup banyak, nggak cuma di misalnya kayak di Malaysia udah pasti ada ya, di Frankfurt misalnya sudah ada, kemudian di di Paris De Gaulle udah ada juga, di Milan juga sudah ada gitu. Jadi di negara-negara Eropa hampir semuanya juga, termasuk di Amerika juga kalau nggak salah di New York udah JFK udah ada juga. Jadi carilah quiet room kalau misalnya di airport, siapa tahu kita bisa menggunakan ruangan itu untuk sholat. Ada quiet room, ada juga yang musola ya. Iya, kayak di Australia itu musola. Jadi di beberapa bandara di Australia itu khusus musola. Quiet room itu artinya buat multi religious religion ya. Tapi umumnya nggak ada tuh yang lain yang menggunakan. Iya memang nggak ada, yang biasanya yang pakai juga cuma kita gitu. Tapi maksudnya kalau nggak nemu musola, nggak nemu prayer room, carilah quiet room, itu bisa dipakai juga, sama aja, fungsinya sama aja. Kemudian kalau ditanya saya, kalau laki-laki kan sholat gampang. Dulu waktu saya belum berhijab bingung kan mau sholat gimana gitu. Jadi dalam tas tuh selain mukena, tapi kalau pas sholat di luar ruangan, nggak di dalam ruangan tertutup kan aneh, ngapain pakai mukena, orang pada bingung kali ya. Jadi saya biasanya kalau lagi jalan, saya selalu sedia kaos kaki, sedia shawl, sedia jaket. Biasanya kan kita selalu bawa jaket ya in case kalau hujan. Jadi udah begitu kalau udah waktunya udah mepet, nggak mungkin balik ke hotel untuk sholat, ya kita cari bahkan di taman besar gitu. Pengalaman saya yang salah satu yang paling memorable adalah sholat di atas Menara Eiffel. Jadi waktu itu kita ngejar sunset, tapi ternyata macet, jadi belum sempat sholat zuhur dan asar gitu kan. Gimana nih caranya kita mau ngejar sunset? Ya udah, jadi begitu kita di Menara Eiffel lagi nunggu di lift. Jadi kan kalau Menara Eiffel tuh di atas kan di tengah-tengah tuh ada yang kayak Monasnya gitu ya, yang di tengah. Nah itu kita masih nunggu lift ke atas. Waduh udah mau habis waktunya. Ya udah saya cari sudut pendek, saya lihat kemana matahari terbenam, oh ke sana, berarti kalau gitu arah kiblat ke sana gitu. Saya madep sana, saya pakai kaos kaki, pakai jaket, tutup pakai shawl, ya udah langsung aja saya duduk diam terus sholat sambil duduk. Salah satu pengalaman, ya udah karena kepepet daripada nggak sholat kan, ya itu salah satu pengalaman yang paling menarik gitu kan. Sholat bisa di mana aja. Tips juga buat kita gitu ya, kalau misalnya berarti kalau yang perempuan gak perlu repot lagi gitu ya, berarti kaos kaki, shawl dan jaket. Iya itu Pak, maksudnya minimal itu ya, minimal itu ya, minimal itu. Ya, bisa slide selanjutnya. Nah ini juga makanan kan kadang-kadang suka membingungkan juga ya, gimana nih cara makanan. Kami punya beberapa tips ya. Tips yang paling asik itu kalau menurut saya ya, saya ini kan orang Minang ya, orang Minang itu biasanya susah makan makanan selain Minang gitu. Dan harus ada nasi. Jadi biasanya yang saya paling senang itu kalau traveling agak jauh itu bawa rice cooker. Rice cooker yang kecil itu. Dan masak nasinya nanti di hotel. Nah biasanya temannya nasi rendang. Rendang itu kan bertahan lama gitu, tinggal dipanas-panasin. Nah itu yang saya paling suka itu. Tapi kalau Yai dia punya tips yang lain, silakan.
kadang bingung mau makan apa, belum tentu ada makanan halal yang dekat. Ya, saya biasanya pergi ke supermarket. Di supermarket seperti Carrefour di sini atau Lotte itu pasti punya tempat makanan yang udah jadi. Ya udah saya beli aja telur rebus, itu pasti halal. Terus kemudian beli sarden, kaleng sarden itu biasanya sudah cook, artinya udah bisa dimakan. Terus kemudian ikan salmon, biasanya udah ada yang diasap. Ya udah, jadi kalau pusing dengan itu ya caranya supermarket paling dekat, terus cari roti. Kalau misalnya tadi kalau pas kebetulan nggak ada nasi, ya beli roti, pasti roti ada, pasti ada butter atau margarin, terus kemudian pasti ada sarden, pasti ada salmon, pasti ada apa lagi tadi itu saya sebut, pokoknya telur itu pasti ada. Ya udah, nggak usah pusing, gitu aja dulu. Kalau gitu. untuk pecinta kuliner ada tips nggak sih Mbak Yai? Mungkin misalnya nanyanya gimana supaya tetap bisa mencoba kuliner di sana? Pertama sih biasanya kita selalu Google dulu, biasanya orang-orang nggak mungkin kita kecuali kita pergi ke Antartika kali ya, pasti sudah ada orang yang pernah pergi ke sana sebelumnya gitu, dan itu pasti somewhere di Google itu kita temukan ada orang yang pernah bercerita sesuatu. Atau bahkan sebenarnya juga di application tuh ada namanya halal food gitu kalau nggak salah ya, itu bisa kita download dan kita lihat gitu apa makanan-makanan halal, termasuk misalnya kayak di Vietnam semua orang tahu pho gitu kan, siapa yang nggak pengen makan pho, tapi dari mana kita tahu halal atau enggak ya, nyari, oh ada ternyata yang halal, udah kita pergi ke sana. Dan yang menarik juga biasanya semua kebab itu pasti halal, karena yang punya pasti orang Palestina atau orang Turki atau orang Lebanon gitu. Jadi itu juga salah satu tempat gitu. Ada waktu kita pergi ke Granada, tiap kali makannya situ lagi, tiap kali makan situ lagi karena bingung mau makan kemana. Ya, slide selanjutnya. Nah, tadi kita ngomong tentang traveling dengan keluarga. Mungkin Bapak sama Ibu yang udah punya anak mikir, aduh kalau bawa bayi repot gak ya traveling ke Eropa atau ke Amerika, perjalanan aja 13 jam sampai 20 jam. Tapi menurut saya itu sama aja dengan kita mudik sebetulnya. Kalau mudik berapa jam? Bisa macet juga, cuma bedanya ini terbang gitu dan lebih jauh secara kilometer. Tapi perjalanan panjangnya sama aja. Nah makanya kalau kita traveling bawa keluarga, menurut saya yang paling pertama itu obat-obatan pribadi dari Indonesia, karena nanti nggak ketemu tuh obat-obatan buat anak-anak, buat kita juga kadang-kadang nggak ketemu, bawa aja gitu ya. Kemarin pengalaman saya bawa Salman sama Yai keliling ke 4 negara, kita traveling ke Jerman, ke Kroasia, ke Bosnia, terus kemana lagi kemarin? Montenegro. Itu kalau berapa negara kita pindah-pindah, semuanya keliling naik mobil sekitar 3 minggu. Yang kebantu itu makanan instan bayi. Jadi bawa dari Indonesia buah, dan waktu di Bosnia karena negara muslim ya, jadi gampang juga cari makanan bayi yang halal. Yang juga bikin Salman tenang itu kalau lagi perjalanan, misalnya kita lagi nyetir nih dari ujung Bosnia sampai ke Kroasia, itu sampai 8 jam, dan di atas mobil aja anak-anak kan bosan. Nah kita sebelumnya udah riset dulu aplikasi yang bagus-bagus buat anak-anak, kita taruh di iPad atau di handphone, dan kalau dia udah bosan ya disuruh main sendiri. Kalau dia udah main sendiri nanti lama-lama dia tidur. Kalau tidur kita alhamdulillah gitu ya, masih sempat bernapas gitu. Satu hal yang juga perlu dicatat adalah kalau membawa anak dan kita mau nyewa mobil, kalau di negara Eropa dan Amerika khususnya atau Australia dan New Zealand itu wajib menggunakan car seat. Di Indonesia itu belum menjadi kewajiban gitu, jadi kadang pakai kadang enggak gitu ya. Sementara kalau di sana kalau kita nggak pakai pasti langsung ditilang, itu pasti gitu. Dan dendanya besar sekali, kalau nggak salah sampai 500 euro kalau di Jerman waktu itu. Ya, jadi agak sulit juga misalnya memastikan Salman mau tenang untuk dipakai di car seat. Kemarin perjalanan lumayan, misalnya 4 jam, 5 jam ya. Kita harus siap menghibur dia dengan segala mainannya gitu. Soal makanan juga sebenarnya nggak usah khawatir. Di negara lain kan juga pasti banyak bayi, banyak anak. Jadi pasti makanan suplainya banyak.
Biasanya di sana udah ada yang dalam bentuk botol-botol gitu ya, ya kita tinggal pilih. Memang sih agak pusing juga, ini makanannya bahasa apa ya, kayak kemarin ke Jerman atau ke Kroasia, yaitu kemudian ya kita makanya sekarang udah ada handphone gampang kan, ada Google Translate kan, ini artinya apa sih gitu, ini artinya apa gitu. Oh ya udah, pokoknya yang paling gampang sih cari aja gambar buah, gambar roti gitu kan gampang. Tapi kalau udah yang agak ragu, ya itu gunanya Google Translate. Di googling lagi itu tentunya riset di awal ya Mbak Yai. Iya, biasanya. Jadi negara mana yang memang kita harus bawa makanan sendiri, makanan buat anak sendiri. Tapi untuk anak-anak tuh rewel nggak sih Mbak Yai? Sama tuh waktu itu rewel nggak? Dibilang rewel juga enggak, dibilang enggak rewel juga enggak ya. Jadi dia Salman termasuk anak yang cukup curious atau pengen tahu gitu. Jadi dia apalagi kalau suka digendong sama abang di depan, jadi dia sibuk aja, matanya ngeliat kiri ngeliat kanan gitu. Paling dia mulai agak rewel ketika dia mulai lapar, dia mulai haus, dia mulai ngantuk, itu aja. Selebihnya sih perjalanan kemarin bersama Salman nggak menjadi masalah. Yang menarik juga satu lagi, kita ada pengalaman yang menarik. Saya sering bepergian bersama seorang yang bernama Ahmad Fuadi gitu. Ahmadnya itu mau suka atau tidak suka menjadi stereotype di beberapa negara. Dulu sebelum waktu kita di Amerika saya masih belum berhijab. Jadi saya pergi, nama saya tidak terlihat Islami, tidak terlihat apa gitu ya. Jadi kalau lewat ya lewat aja gitu. Tapi selalu kebagian nunggu seorang Ahmad Fuadi yang pasti disuruh melipir gitu ya ke samping untuk diperiksa lagi gitu. Ya jadi kadang-kadang yang bernama Ahmad kita tuh emang disayang orang gitu ya. Biasanya banyak ditanya, diajak ngobrol. Cuma kadang-kadang bisa ketinggalan pesawat kita saking banyaknya ditanya di imigrasi. Tapi sabar aja, aman. Iya. Terus kemudian kemarin juga saya berhijab waktu masuk ke Kroasia. Diberhentikan dan dibilang boleh nggak kita men-search kepala kamu gitu. Saya bilang kenapa? Tadi waktu di Jerman saya nggak pernah diminta buka, saya bilang gitu. Terus alasannya ternyata maaf bukan apa-apa karena ternyata alat security-nya mereka itu masih nggak canggih. Jadi artinya mereka hanya bisa nggak bisa melihat, dia hanya cuma men-search metal detektor yang kiri dan kanan, atas tidak. Jadi ternyata saya udah berpikir, wah ini orang kenapa ya, udah mulai curiga. Ternyata alasannya sangat sederhana, alat kami tidak cukup canggih untuk melihat yang ada di dalam gitu. Oh oke, saya bilang gitu. Jadi apa yang terjadi di dalam? Jadi kemudian saya diajak masuk ke ruangan kosong. Di situ ada dua orang, dia minta saya buka jilbabnya, perempuan kan, saya buka. Terus dia lihat, oke, nggak ada apa-apa, cuma kain dan rambut. Oke, silakan dipakai lagi. Gitu. Terus itu pertama kali pengalaman ditanya. Iya, sebelumnya kan udah berapa kali masuk bolak-balik enggak, kecuali yang di Kroasia, di Zagreb. Itu ketika kita mau ke Jerman, balik ke Jerman, ditanya sama dia. Dia alasannya ternyata yang sebenarnya tidak ada, ternyata unsur diskriminasi, unsur stereotip tidak ada, hanya karena ternyata alatnya tidak canggih, itu aja. Jadi mereka mau memastikan kita tidak menyembunyikan apapun di kepala, itu aja. Ya ternyata di Amerika nggak apa-apa gitu kan, di mana juga nggak apa-apa karena ternyata alatnya udah lebih canggih, mereka udah bisa mendeteksi bagian atas. Gitu. Ya, slide-nya boleh kemarin. Nah ini urusan souvenir ya. Biasanya itu kalau kita traveling itu yang paling ribut kan keluarga sama teman di kantor dan teman-teman ya. Biasanya oleh-olehnya dong gitu kan. Nah itu suka bikin masalah. Kalau saya suka bingung, saking banyaknya teman nanti bawanya oleh-olehnya itu lebih banyak daripada koper kita gitu. Nah kalau urusan nyari oleh-oleh biasanya ya saya cuma moto-moto aja biasanya. Gimana sih oleh-oleh? Kalau oleh-oleh biasanya saya cari yang paling simple, yang paling nggak berat ya. Bintang udah sering dong dapat oleh-oleh. Dari mulai gantungan kunci, dari mulai magnet dan lain-lain gitu. Dan biasanya sebelum membeli saya shopping around dulu gitu. Atau biasanya dari riset saya udah tahu. Biasanya dari buku-buku kayak Lonely Planet, mereka tuh udah ngasih tahu, oh kalau mau beli souvenir atau mau beli apa, tempatnya tuh di flea market atau di mana dan harganya lebih murah, terus kemudian pilihannya lebih banyak gitu. Atau kalau punya temen, misalnya kita berkunjung ke tempat yang ada teman gitu, nah tanyalah temennya di mana bagus beli gitu. Kayak kita misalnya
mau beli batik di mana sih? Pasti jawabannya Tamcid, misalnya gitu kan. Mau beli apa? Tanah Abang, misalnya gitu. Nah, jadi dengan punya teman atau riset di awal, kita tahu di mana kita beli barang dan tahu harga jadinya. Jadi kalau umumnya kalau di flea market kan tetap harus ini ya, harus nawar-nawar. Iya kan, harus nawar. Kita punya pengalaman waktu itu cari oleh-oleh di Mesir, bingung kan. Di Mesir itu kan semua orang jualan, tapi kita bingung. Akhirnya kita punya teman anak Al Azhar, kita bilang mau cari oleh-oleh. Oh tenang bang, kebetulan anak Gontor ya, jadi saya disambut oleh anak-anak Gontor di sana. Kita bawa abang ke tempat yang paling murah. Di mana paling murah? Kita masuk pasar, terus masuk ke gang kecil, terus naik ke tingkat 3, kita lewat kamar-kamar, entah kamar apa, ada tempat orang jemuran pakaian, akhirnya kita nyampe paling ujung. Ini apa ini? Oh ini grosirnya nih bang, minta apa aja di sini murah. Dan dia orang Medan kalau nggak salah ya teman gitu itu. Dia udah kayak temenan gitu sama grosir itu, dan semuanya murah sekali. Jadi carilah tempat grosirnya. Kalau mau beli satu kayak di sini di mana? Mangga 2 misalnya. Nah cari Mangga 2-nya. Dapat murah, bisa jualan lagi tuh di Indonesia. Oke, ada lagi mungkin slide? Ya, lanjut. Iya. Ya, salah satu hobi kita kalau traveling ke tempat-tempat yang nggak banyak muslimnya, kita hobi cari masjid. Pengen aja gitu, pengen foto dengan masjid-masjid yang unik dari berbagai negara. Yang salah satu yang unik tuh di Rusia, di Saint Petersburg. Kalau dia lihat di YouTube di Rusia itu ada masjid besar banget, tapi kita nggak ke sana. Kita ke Saint Petersburg karena di sana ada masjid yang kembali dibuka setelah Bung Karno datang. Jadi waktu zaman komunis semua masjid katanya ditutup, udah dijadiin gudang. Tahu-tahu Bung Karno lihat, loh kok ada kubah dan ada menara. Dia tanya itu apa? Oh itu jadi gudang sekarang. Dan kemudian ceritanya Bung Karno bilang ke Presiden Rusia waktu itu, dibuka lagi dong. Dan akhirnya dibuka dan kita datang ke sana ya. Kita datang ke sana, mereka kayaknya berterima kasih gitu. Ini gara-gara orang Indonesia nih dibuka lagi nih masjidnya. Iya, dan pengurus masjidnya masih ingat kapan itu dibuka dan kapan buka, dan karena jasa-jasa Bung Karno. Sama seperti waktu kita kemarin ke Sarajevo di Bosnia, kita juga pergi ke Masjid Istiqlal ya, Masjid Istiqlal yang bantuan Indonesia. Iya, Masjid Indonesia itu. Banyak ukiran Indonesianya dan bagus sekali. Yang unik waktu kita ke Afrika Selatan, kita ke masjid waktu itu karena Idul Adha, ada masjid di sana. Dan waktu kita masuk, orang yang ikut berjamaah itu banyak pakai sarung dan nanya kita dari Indonesia, apa kabar? Bahasa Indonesia, kita kaget. Loh kok bisa ngerti? Kita dari nenek moyang kita keturunan Jawa dan Sulawesi. Makassar, Makassar ya. Jadi maka ada kampung Makassar segala macam. Jadi di zaman penjajahan Belanda, orang-orang pemberontak ke Belanda itu dibuangnya ke Afrika Selatan. Dan waktu dibuang mereka kemudian punya anak cucu, mendirikan masjid dan segala macam. Ya jadilah masjidnya pun bernamanya agak-agak Indonesia di sana. Iya. Di beberapa, jadi kadang-kadang surprise juga bahwa ternyata Islam ataupun masjid ada di mana-mana sebenarnya kalau kita mau cari. Cuman emang mungkin harus belusukan aja ke sana kemari untuk dapat. Salah satu juga yang agak kaget kalau saya sendiri di Vietnam, di Hanoi ada masjid ya. Di Kroasia ada nama kotanya Dubrovnik. Dubrovnik ini kotanya eksotis lah, kota tua di pinggir laut, apa namanya? Adriatik. Jadi dia Adriatic. Kayak kalau Dubrovnik ini sama mirip dengan Venice lah gitu ya. Dulu juga sangat tahu Venice. Nah ternyata di sana ada masjidnya dan masjidnya bagus banget. Saya sampai iri. Pokoknya saya iri banget melihat kok ada masjid itu musola mungkin atau masjid ya. Bersihnya luar biasa. Itu kayak hotel. Dan di tempat kita ambil wudhu itu buat cuci tangan itu sabunnya bagus-bagus, sabun cair bagus-bagus, ukurannya seliter. Sabun cair kita kan biasanya kecil-kecil, ini ukuran seliter gitu ya, jadi bisa buat mandi itu kayaknya. Dan itu tersedia terus. Ada tisu yang halus sekali, yang bagus sekali, pokoknya dibikin senyaman mungkin. Dan saya kemudian membatin, kami ngobrol juga sama Yai, kita di Indonesia itu masjid, musola banyak ya, tapi kok kadang-kadang nggak bersih gitu.
Padahal kebersihan itu kan utama, dan itu dipraktekkan ternyata di beberapa masjid Eropa yang kita lihat. Iya. Bahkan kalau pergi ke Paris sekalipun bisa pergi ke masjidnya. Jangan lupa kalau suatu saat ke Paris pergi ke masjidnya. Masjidnya bagus sekali dan besar, dan itu dibangun mengikuti arsitektur gaya Granada. Jadi jangan cuma sibuk dengan Menara Eiffel, tapi pergilah ke masjidnya Paris karena juga sangat bagus. Ya, slide selanjutnya. Ini gambarnya tadi di Masjid Maroko ya, itu di Casablanca ya. Oke, jadi tadi intinya kami merasa traveling itu membukakan wawasan yang luar biasa. Dan traveling itu mungkin kalau kita mau, dan mudah-mudahan dengan buku ini menginspirasi pembacanya sambil mewarnai berdoa, ya Allah sampai juga nih suatu ketika sampai ke ujung dunia, insya Allah tercapai gitu ya. Dan ada note tadi pilihan-pilihan momen yang menurut kita menarik, dan kita taruh di bagian belakang dengan foto-foto kita. Kira-kira itu isi bukunya. Kalau ada yang nanya novelnya mana? Novelnya lagi ditulis. Iya. Ini untuk sementara gitu ya. Sebelum ditanya, dijawab duluan ya. Jadi memang mulai dari halaman 75 dari buku ini, itu adalah travel note dan travel foto. Di sana rekan-rekan bisa membaca, dan kira-kira kalau ke Maroko harus berkunjung kemana, dan yang pasti traveling secara Islami gitu ya Mbak Yuni Fahri ya. Jadi Terus kalau update-nya tadi kan buku sudah ditulis. Ya. Satu lagi, ada yang udah baca buku kedua saya nggak? Ranah Tiga Warna, ada yang baca? Ya sudah baca Oke, Ranah Tiga terima Warna. kasih. Baca judulnya apa baca isinya? Ya, mudah-mudahan isinya ini mudah-mudahan dalam proses pembuatan film layar lebarnya ya. Boleh berikan tepuk tangan. Ya. Kita tunggu nanti. Mau didoakan lancar, kalau lancar ya akhir tahun ini, kalau agak telat ya mungkin awal tahun tayangnya. Saya nggak tahu apa semua pemeran sudah ada. Kalau ada yang kurang mungkin nanti ada open casting lagi. Boleh ikut kalau merasa wah kayaknya saya bisa main nih. Siapa tahu terpilih nanti syutingnya sampai Kanada insya Allah ya. Amin. Nah, lumayan syuting sampai Kanada. Kalau nggak terpilih main ya melamar jadi tukang kabelnya sampai Kanada, lumayan juga itu ya. Kalau jadi tadi ditutup dengan ini, tadi kan dimulai dengan pintu ya. Pintu maksudnya sebagai pelambang bahwa ada pintu lain yang kita tahu, dan itu membuka cakrawala dunia. Dan kenapa saya bilang tadi traveling itu juga penting, itu adalah waktunya kita kemudian merefleksikan diri kita sendiri. Kadang kita dengan rutinitas sibuk sama diri kita sendiri, merasa diri kita penting. Tapi dengan traveling, betapa kita tahu kita tuh nggak ada artinya di dunia ini, bodoh-bodoh di mata Allah ya. Di dunia aja kita nggak penting. Kalau kita hilang juga siapa yang peduli gitu, kecuali orang tua ataupun saudara ya. Tapi nggak ada yang peduli sama kita di tempat yang lain gitu. Nah itu waktunya kita merefleksikan bahwa how small we are gitu, sebenarnya kecil. Dan traveling itu buat saya pengalaman yang nggak bisa dibeli. Memorinya akan bertahan seumur hidup gitu. Ada dua, mungkin nanti Mas Wari bisa cerita. Kalau buat saya wow factor itu ada dua. Yang pertama adalah waktu pertama kali ngelihat highlight New York dari New Jersey gitu, gedung semua dari kita udah pernah lihat itu di film. Sering banget, semua film yang New York pasti ada gambar itu, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan melihat itu sendiri gitu. Terus yang kedua, waktu kita pergi ke Turki, kita waktu itu kebetulan lagi tinggal di Inggris karena sekolah di Inggris, jadi nggak pernah dengar azan. Sholat ya sholat, azan karena nggak pernah ada masjid kan. Nah waktu kita sampai di Istanbul, kita turun dari tram menuju hotel. Persis kita turun tram kita itu di pemberhentian di depan Blue Mosque. Dan ketika itu sholat, dan waktu itu azan asar. Dan itu setahun terakhir saya nggak pernah dengar azan, kecuali yang dari handphone kita lah, dari mana ya. Itu azan live dan itu merinding. Bayangin cerita saya merinding. Iya, bayang turun tram langsung dengan iya, begitu kita turun, itu pas kebetulan azan asar. Dan itu benar-benar langsung kita lihat berdua, wow banget gitu kan. Dan itu menurut saya tidak terbelikan gitu. Orang bisa cerita, tapi kalau kita merasakannya sendiri itu tidak pernah akan lupa. Bang Fadi apa? Dua wow moment. Waktu di Fes itu sebuah kota di Maroko, dan di Fes itu berdiri universitas tertua di dunia, lebih tua dari Oxford, lebih tua dari Harvard. Namanya Al-Qarawiyyin.
Al-Qarawiyyin University. Nah, waktu saya masuk kota itu, saya itu tiba-tiba merasa kayak masuk ke setting filmnya Hercules. Nggak ada Herculesnya ya, tapi suasananya. Di film Hercules itu ada apa? Tidak ada mobil, tidak ada kendaraan bermotor. Sama di Fes itu nggak ada mobil, nggak ada kendaraan bermotor di kota tuanya. Tapi ramai sekali, dan orang lalu lalang itu naik apa? Naik kuda dan naik keledai. Karena ada aturan di kota tua itu nggak boleh ada kendaraan bermotor. Orangnya naik keledai, bawa barang naik keledai, tapi sambil naik keledai handphonean tetap jalan sih ya. Nah, bagi saya itu unik sekali, pengalaman yang luar biasa ya. Nah, kalau yang lain-lain banyak yang menarik. Salah satunya kemarin waktu kita tinggal di Italia sebulan, menurut saya itu pengalaman yang cukup unik juga, karena melihat bagaimana kita bisa melihat ke sebelah kanannya Swiss, di depan kita Italia, dan kalau kita jalan dikit lagi sampai Spanyol. Jadi ada di beberapa negara. Enaknya kalau di Eropa itu 1 jam kita udah pindah negara. Kalau sini 1 jam kita nyampe mana? 15 meter doang. Kadang-kadang sampai Tangerang. Iya. Ya ke Bekasi masih bisa kan 1 jam kan? Ke mana? Nah itu udah pindah negara. Jadi kalau mau mengejar banyak negara ke Eropa aja. Tiap jam pindah negara gitu ya. Paspornya sampai banyak ya. Ya. Oke, kita akan buka pertanyaan. Mungkin ada yang, wow banyak. Kita berapa pertanyaan ini? Boleh dipersilakan? 5 pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul di Jakarta. Jangan mau saya tanya. Di Jakarta, saya mau tanya tentang kunjungan ke kameranya apa Pak? Kamera. Terus apa kiblat kan negara kan beda-beda. Arab kita itu beda-beda. Terus pakai mata uangnya kita mau kirim dulu apa sudah ada di sana gitu. Dan mungkin momen yang terindah dari 5 benua itu apa? Ya, yang bagian terakhir tadi apa namanya? Momen dari 5 benua itu saat di mana? Oh, oke. Jadi pertama kameranya apa gitu ya? Saya di awal traveling itu di tahun awal 2000-an pakai kamera digital yang pertama, Kodak. Itu awal-awal banget. Lalu saya naik ke Canon seri PowerShot G1, mungkin ada yang tahu ya, itu kameranya kecil juga tapi hasilnya bagus. Terakhir saya pindah ke Canon SLR, tapi yang paling terakhir saya pindah ke handphone. Kenapa handphone paling ringkas? Paling itu bawa anak ya, mana sempat kita mengganti-ganti lensa. Tapi saya sempat dulu bawa sampai 3 lensa dan satu body kamera. Ternyata hasilnya dengan handphone sekarang juga udah bagus, nggak perlu khawatir kita. Tadi pertanyaan kedua, sorry. Pertanyaan kedua, cara tahu kiblat di mana? Oh iya, paling gampang sekarang. Ada yang punya apps Muslim World atau apa di handphonenya? Ya, udah ada kiblatnya, tinggal taruh aja, langsung dia nyari kiblatnya. Dan itu paling membantu, paling gampang kalau menurut saya sekarang. Kalau mau bawa kompas yang biasa juga boleh, tapi itu lebih jelas. Dan saya kadang-kadang mikir apa benar ini, tapi kalau dicoba kita konfirmasi dengan kiblat yang sebenarnya, ya benar, nggak masalah. Yang terakhir apa? Momen apa? Tukar mata uangnya, tukarnya dari Jakarta ditukar dulu. Oke. Sebagian ada yang dari sini, tapi banyaknya bawa dolar kemudian. Karena dolar itu lebih gampang ditukar di mana-mana. Jadi kombinasi aja. Ya, baru yang dan terakhir. Pakai kadang-kadang nanti juga bisa pakai ATM kita, kartu kredit dan segala macam. Ya, yang terakhir dari 5 benua mana terjadi momen yang paling mengagumkan? Dari 5 benua tadi udah saya bilang ya, salah satunya yang menarik bagi saya di Afrika itu di Maroko ya. Dan dari Maroko ini kemudian berlanjut lagi momen yang menarik bagi saya. Dari Maroko kemudian menyeberang Selat Gibraltar, seperti Tariq bin Ziyad dulu ya. Dan sampailah di Spanyol. Di Spanyol kemudian kami naik kereta sampai ke atas ke Barcelona, ke Madrid, sampai nonton
Stadion Nou Camp juga itu, dan kemudian sampailah di Cordoba. Dan di Cordoba itu menurut saya terkesan sekali. Ini Cordoba itu kayak gini nih, ini kayak arsitektur ini ya, dan melihatkan bahwa bagaimana dulu peradaban Islam itu pernah bagus sekali. Dan di sana saya ketemu seseorang yang saya sangat kenal. Dan karena saya nggak bawa tongsis, waktu itu saya minta difotoin sama istri saya, tolong nih fotoin sama orangnya. Saya udah berfoto berkali-kali gitu, orangnya diam aja nih, tak marah apa enggak gitu ya. Orangnya sih nggak kenal saya kenal dia. Tapi artinya sebetulnya gini, orang itu udah jadi batu. Orang itu hanya sebuah patung. Sebuah patung yang saya kenal. Kenapa saya kenal? Itu adalah patung seorang filsuf, seorang penulis, seorang ulama, namanya Ibn Rushd atau Averroes. Dan ada patungnya di sana karena dianggap orang berpengaruh. Dan kenapa saya kenal? Karena dia penulis. Dia menulis buku 800 tahun yang lalu dan sampai hari ini terus dipakai di pesantrennya teman-teman saya ini, termasuk yang depan ini. Di Gontor kita pakai buku Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh siapa tadi namanya? Ibn Rushd ya. Nah ini bagi saya berkesan sekali ya. Saya ketemu penulis buku idola saya yang udah mati, ketemu patungnya foto-foto. Oke, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah, Pak. Ya. Mau tanya, kalau misalnya kan abang dapat nih beasiswa 9 beasiswa ya ke beberapa negara seperti itu, dan saya pun pernah mencoba untuk ke Eropa beasiswa, tetapi banyak juga teman-teman dari kampus juga mencoba seperti itu, tetapi nama dari saya sendiri Abdillah itu kalau kata dosen ataupun teman-teman yang tidak lolos seperti itu untuk sulit untuk ke Eropa seperti itu. Abdillah sendiri akhirnya Maksudnya karena nama gitu. Karena jelas Abdillah, kalau seperti abang kan Ahmad seperti itu. Nah itu yang pertama itu gimana abang kok bisa dapat tuh 9 beasiswa sampai ya dari beberapa negara, seperti ditunggu-tunggu oleh negara-negara yang di lama seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk bahasa, beberapa negara itu kan tidak menerima bahasa Inggris, seperti Jepang, Jerman seperti itu ada beberapa yang agak sulit untuk memahami bahasa Inggris. Itu bagaimana abang menyiasatinya? Apa ada guide dari sana mensewa untuk mengikuti abang seperti itu untuk penerjemah seperti itu. Yang ketiga, untuk bank sendiri ya, penukaran uang kan di sana mungkin saya juga nggak tahu. Kata abang tadi kan ke ATM ataupun ambil uang di ATM. ATM apa sih banyak di sana seperti itu yang ada di Indonesia, karena kemungkinan kan bisa jadi tidak semua bank ada di sana seperti itu. Terima kasih Bang. Oke, pertama tentang nama. Saya mau tanya, di sini ada yang udah dapat beasiswa ke luar negeri? Mungkin ada yang alumni yang berniat dapat beasiswa ke luar negeri ada? Oh banyak. Jadi jangan pernah takut. Mau namanya Abdillah, mau namanya nama Minang, nama Jawa, nama planet mana, itu nggak masalah. Nama itu bukan pertimbangan. Kalau pengalaman saya untuk dapat beasiswa itu sebetulnya modalnya mempersiapkan diri sekitar 1 tahun sebelumnya. Kita lihat syarat beasiswa itu ada misalnya 20, ya udah kita cicil aja, menyiapkan 20-nya itu tuntas. Karena kadang-kadang beasiswa itu gagalnya gara-gara administratif, kurang. Nah, persiapkan sebaik-baiknya, dilatih diri kita. Kalau perlu wawancaranya direkam, dilihat orang, dinilai. Jadi persiapan, bukan nama. Nah, ini buat teman-teman perlu juga diketahui, beasiswa itu sebetulnya juga bagian dari diplomasi, soft diplomacy dari negara asing. Buat apa mereka memberi kita beasiswa? Kok enak banget? Ya mereka juga punya harapan supaya mereka dikenal oleh orang Indonesia nanti pulang ke Indonesia. Artinya dia ingin dikenal oleh banyak orang, tidak hanya yang namanya Johnny misalnya atau Johnson misalnya, tapi juga oleh bernama Abdillah. Jadi sekali lagi nama tidak masalah.
Untuk bank, ATM-nya bukan nanti ada ATM Bank Mandiri gitu ya, atau ATM BCA. Yang ada adalah ATM berlogo Sirus atau Alto, atau itu udah cukup. Jadi selama kita punya logo itu aman, bisa dimana aja. Tadi satu lagi pertanyaannya tentang penerjemah, kan ada negara-negara yang tidak terima bahasa Inggris. Bagaimana cara Bang Kodi menyikapinya? Gini, kalau yang mau beasiswa, teman-teman merasa bahasa Inggrisnya kurang bagus, nggak masalah, asal melamarnya bukan ke negara yang berbahasa Inggris gitu. Misalnya ke negara Arab ya nggak perlu berbahasa Inggris gitu. Tapi maksudnya tadi ya kalau traveling, oke. Salah satu saya yang susah traveling itu berkomunikasi ya, waktu ke Cina, waktu ke Prancis, dan Spanyol. Kalau Spanyol tuh orangnya mau membantu, tapi dia seakan-akan ngomong kita ngerti dengan bahasa dia. Jadi dia mau membantu, ngomong aja kita nggak ngerti. Kalau orang Prancis, begitu kita nggak ngomong Prancis, dia udah nggak mau, agak susah diminta bantuan. Kalau orang Cina nggak ngerti saya. Di Rusia juga. Nah biasanya kita akalin dengan persiapan dari Indonesia, sehingga nggak perlu terlalu banyak bertanya untuk arah bus dan segala macam. Lalu bisa juga pakai Freshbook, ada buku kecil, bukan kamus, tapi kata percakapan yang nanti kita bisa baca dan liatin ke dia. Maksud saya bertanya ini. Bahkan sekarang juga ada apps ya, ada aplikasi di handphone yang kalau kita ngomong bahasa kita, bahasa Indonesia, nanti terjemahnya keluar bahasa Inggris. Kita ngomong, "Pi kabare," nanti keluarnya "How are you?" gitu ya. Nggak tahu saya dari Jawa udah ada belum ke bahasa Inggris, tapi dari bahasa Indonesia sudah ada. Jadi teknologi luar biasa sekali. Baik, oke. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Ahmad Fuadi. Alhamdulillah, Saya bersyukur sekali untuk yang kedua kali saya bisa menyapa Abang. Dulu ketika tanggal 19 Oktober saya ikut seminar di STIS. Mungkin Abang ingat saya dan novel saya yang memang sampai saat ini belum diterbitkan tapi sudah Abang tanda tangani, itu membuat saya semakin semangat. Mungkin untuk kemenangan novel saya belum bisa, tapi minimal 5.000 buku yang sudah dicetak saya sudah pernah menulis. Itu dari spirit Abang Manjada Wajada. Dan dari Manjada Wajada pasti ada rasa tenggang untuk Mansobara Zafiro. Dan saya semakin semangat. Tahun kemarin alhamdulillah saya dapat hadiah terindah mungkin yang umat muslim sangat iri, kedua orang tua saya dapat haji gratis, dan itu juga saya semangat karena semangat Abang. Dan sekarang saya kepingin mungkin entah kapan tahunnya saya kepingin minimal keliling 30 negara itu secara gratis seperti Abang, dan saya akan buktikan ke Abang. Udah cukup itu aja untuk Abang Bang Fuadi. Saya ngefans berat. Iya, kita doakan bersama-sama ya. Ini harus saling mendoakan. Kalau bisa nih yang duduknya sebelahan lihat kiri kanan, ingat-ingat wajahnya, nanti janjian. Nanti kita reuninya di London ya. Iya. Reuninya di Madinah, reuninya di Australia. Oke. Dan itu terjadi loh di pesantren saya dulu, kita teman yang udah biasa dulu, tahu-tahu ketemunya di luar negeri. Luar biasa. Dua lagi dari sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, tadi kan sempat Namanya siapa Mas? Oh ya, nama saya sebenarnya Syuman. Ya biar pada tahu gitu ya. Oh, oke. Ya, jadi saya mau tanya nih, ya kalau misalkan kita traveling ke luar negeri, nah khususnya adalah negeri yang kita sebagai umat muslim adalah minoritas gitu ya. Nah, terkadang kita tahu sendiri, apalagi sekarang, bahwa umat muslim itu sedang benar-benar diuji dengan suatu stigma negatifnya itu. Nah, jadi saya pun mengalami gitu. Jadi pada tahun 2 tahun yang lalu saya sebetulnya backpacknya itu ke Bali bersama istri ya. Nah, karena istri saya ini mempunyai memakai atribut Islam, berhijab. Nah, itu di Bali itu lagi jalan sebetulnya jalannya memang di Legian kan, di Pokisland itu. Nah, ketika jalan ada
segerombolan orang itu lagi nongkrong gitu. Nah di situ terdengar selintas itu mereka berkata dalam bahasa Inggris itu she has a terrorist style. Wow. Saya langsung kaget kan di situ. Wah, kok saya memang kebetulan saya itu traveling ke kita yang sebagai umat muslim, sebagai minoritas itu baru sekali ya, itu Bali. Nah, itu saya kaget benar gitu kan. Nah, dari pengalaman Bang Fuadi ini gimana sih cara menyikapi jadi ketika kita dihadapkan dengan dihadapkan atau mungkin pernah mengalami satu peristiwa yang katakanlah ya intimidasi terhadap umat muslim sendiri gitu. Nah mungkin itu aja yang ingin saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mas, terima kasih pertanyaannya. Saya mungkin yang termasuk beruntung ya, sudah kemana-mana, tapi saya tidak pernah ada pernah saya dengar ungkapan seperti itu walaupun saya ada di negara manapun. Mungkin saya beruntung. Jadi kalau menurut saya, orang itu memang ada yang seperti itu dan kita udah susah mengubahnya. Tapi saya yakin itu minoritas ya. Kalau kita ingin mencoba mengubahnya, paling kita ngajak ngobrol. Tapi kita nggak sempat, kita lagi traveling, ngajak ngobrol, diskusi. Mereka juga lagi sibuk. Yang paling gampang menurut saya, kalau nggak mengganggu, ya udah biarin aja. Kita nggak sempat, kecuali kita punya waktu ngobrol sama dia, kita bisa bercerita dan itu akan mudah-mudahan membukakan pikiran. Kadang-kadang mereka bukan karena benci, mereka nggak tahu aja. Yang mereka lihat di media, mereka nggak sadar bahwa kenyataannya nggak seperti itu. Sama juga kita kadang-kadang lihat di media di Amerika tuh tembak-tembakan, teroris bukan teroris ya, mafia segala macam. Tapi ternyata setelah tinggal di sana, ya memang ada yang begitu, tapi kebanyakan aman dan damai. Menurut saya kalau punya waktu boleh kita ajak ngobrol, kalau enggak ya memang ada orang yang seperti itu, udah lewat aja kalau lagi traveling nggak sempat. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam alumni Bang Fuadi, dari ini kami alumni. Oh, Felix tahun berapa ini? Ada yang 2014, ada yang 2013, itu 2012 tuh. Ini ada nonton ya, gimana? Ya, kebetulan insya Allah beberapa dari kami ada yang mau meneruskan sekolah ke luar negeri kebetulan. Kira-kira pengalaman apa atau bagaimana antum berbaur dengan murid-murid ketika antum berposisi jadi murid baru di sana, shock culture apa yang antum rasakan atau ya berbaur dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan ini ya biasa, tapi itu bekal, insya Allah bekal yang cukup baik untuk kami yang mau meneruskan, ya kami pribadi umumnya untuk semuanya yang mau meneruskan sekolah ke luar negeri. Terima kasih. Ini rencananya mau kemana aja? Ada yang kemana dan kemana? Saya lagi nunggu visa ke Pakistan insya Allah, sama teman saya Azmi. Ini insya Allah mau ke Turki. Ya. Ini insya Allah ke Turki. Kemana lagi? Ini mau ke Jerman. Oke. Ya, satu hal menurut saya, kalau kita nanti akan sampai sekolah di luar negeri, kita akan masuk ke kelas yang di kelas itu akan banyak sekali orang dari berbagai negara gitu ya. Dan karena kita jarang bergaul dengan banyak orang dari berbagai negara, apalagi bule-bule badannya tinggi, kadang-kadang kita mikir, aduh, mereka hebat banget ya. Sebetulnya mereka biasa aja. Nah, ini yang perlu kita merasa kita tuh satu level dengan mereka. Cuma kadang-kadang kita udah kalah duluan karena bahasanya masih belum selancar mereka. Mungkin bahasa kita awalnya masih kalah, tapi untuk kemampuan umumnya sama aja. Nah, kepercayaan diri itu yang perlu kita bangun ya. Jangan merasa kita lebih rendah daripada mereka. Kita sama, kalau sama duduk di kelasnya kok. Cuma bedanya dia bahasanya bahasa mereka. Coba mereka kuliah di tempat kita, pasti bingung juga, nggak ngerti bahasa Indonesia. Kita masih lumayan ngerti bahasa mereka. Jadi
merasakanlah kita itu sederajat. Kalau kata kiai kita tuh sama semua. Di atas tuh hanya ada langit, di bawah ada tanah, dan kita itu ada di level yang sama. Ya. Oke, sip. Sudah ya? Oke, ya terima kasih Bang Fuadi, kita berikan tepuk tangan banyak. sekali lagi untuk kesempatannya berbagi bersama kita Mungkin bagaimana. saya kasih penutup dulu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi yang saya ingin sampaikan adalah seperti kata Imam Syafi'i, safir tajin iwa dan aman tufai. Merantaulah kemana saja. Kita tidak akan pernah sepi. Kita akan mendapatkan pengganti kerabat dan teman, dan akan mendapatkan wawasan yang luas. Insya Allah. Selamat merantau, selamat berkelana. Insya Allah sampai di 5 benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.